Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan video kedua. Saya Rifal Ardiansyah, absen 23. Dan saya Novel Putra Wahyu Prabowo, absen 12. Sejarah masuk Islam ke Nusantara. Menurut Ustadz Adi Hidayat, awal masuk Islam tercatat dalam sejarah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan teori dari Gujarat bersamaan abad ke-7 Masehi. Awal masuk Islam sampai ke kota Boros 414 km dari Medan, dan tidak benar kalau agama pertama di Nusantara itu Hindu. Kemudian Islam datang, yang datang bukan cuma pedagang dari Arab, orang yang datang dari Hadramaut, Yaman, di Bekasi misi dakwah sambil menyebarkan nilai keislaman. Teori masuknya Islam ke Indonesia, adanya hubungan dagang antara Indonesia dengan pusat penyebaran agama Islam seperti Gujarat atau India, Persia, Mesir, dan Arab telah memungkinkan masuknya agama Islam di Indonesia. Berikut asal daerah penyebaran Islam. 1. Islam masuk ke Indonesia dari Arab. Agama Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Dalam berita Cina zaman dinasti Tang disebut ada orang-orang Ta masih ingin menyerang kerajaan Holing. Orang Ta Si dalam berita Cina itu ditafsirkan sebagai orang Arab. Hal yang sama juga tertulis pada berita Jepang 748 Masehi, ceritakan bahwa masa itu di Katon terdapat banyak kapal dari Pose dan Tahi. Kuto, istilah Pose adalah disebut untuk orang Melayu, sedangkan istilah Tahsi adalah sebutan untuk orang Arab dan Persia. 2. Islam masuk ke Indonesia dari Persia. Sebagai ahli mengatakan Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 Masehi dari Persia. Hal itu didasarkan peristiwa jatuhnya dinasti Abbasiyah di Persia akibat serangan bangsa Mongolia yang dipimpin Hulagu Khan. Pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein. Beliau mengatakan bahwa suku Leran dari Persia yang menyebarkan Islam Indonesia karena di Jawa Timur atau Giri ada kampung bernama Leran. Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Letak Gujarat berada di India. Masuknya Islam dari Gujarat dikemukakan oleh Snow Gorbets dari Belanda. Beliau berpendapat jika Islam masuk ke Nusantara bukan dari Arab tetapi Gujarat, India. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara dan yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai. Salah satu bukti yang mendukung teori ini yaitu ditemukan makam Malik As-Saleh dengan angka 1297. 4. Islam masuk ke Indonesia dari Benggala. Teori Benggala ini dikemukakan oleh Fatimi. Menurut teori Islam, datang dari Benggala ke wilayah Indonesia sejak abad ke-11 Masehi. Menurut teori Benggala ini tentang keberadaan makam Sultan Pasai yaitu Malik As-Saleh serta batu nisan Fatimah di lereng daerah Gresik juga menjadi salah satu bukti masuknya Islam dari Benggala ke dalam Nusantara. Pendapat Fatimi didasarkan keterangan dari Tome Pires dalam bukunya Sumo Oriental serta aliran tasawuf yang masuk di Indonesia dari Malaysia. Jalur perdagangan. Sejak abad ke-7 Masehi, para pedagang muslim dari Gujarat atau India, Arab, dan Persia telah ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia, yang berarti telah terjadi hubungan masyarakat Indonesia dengan pedagang Islam. Para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat juga mengenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada mitranya dari Indonesia laku kepada masyarakat sekitar. Sebagai pedagang mereka bisa bergaul luas dengan semua orang sehingga suasana pelabuhan yang ramai menjadi kesempatan baik untuk mengenalkan agama Islam. 2. Jalur dakwah dan pendidikan dalam Islam.
Kewajiban berdakwah atau menyampaikan kebenaran adalah tugas dari setiap pemeluknya, sehingga tidak sedikit dari orang Islam bahkan melakukan pembinaan secara intensif. Hal ini didukung dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih minim pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubaligh yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren atau tempat menimba ilmu agama Islam. 3. Jalur perkawinan. Perkawinan menjadi salah satu jalur Indonesia. Hal ini dikarenakan kondisi pedagang yang memiliki kelebihan dari segi materi yang membuat para wanita pribumi tertarik dan mengingat syarat pernikahan dalam Islam, yaitu mereka harus tahu satu agama. Maka banyak wanita yang masuk Islam yang paling menguntungkan jika pernikahannya antar kaum bangsawan atau pemimpin daerah, karena rakyatnya juga banyak yang ikut Islam. 4. Jalur kesenian. Penyebar Islam dengan kesenian disesuaikan pada masa itu. Kuatnya pengaruh Hindu membuat para mubaligh memanfaatkan kesenian Hindu. Penyebar Islam melalui kesenian itu misalnya melalui wayang kulit, gamelan, dan ketoprak. Sunan Kalijaga adalah satu penyebar agama Islam yang mencontohkan bagaimana Islam dan hadir dan sampaikan dalam bentuk ringan, yaitu dalam penunjukan wayang. 5. Jalur peperangan. Pada umumnya Islamisasi di Indonesia dianggap sebagai suatu proses damai karena tidak ada bukti-bukti mengenai ekspedisi militer asing yang memaksakan agama Islam melalui peperangan. Penyebaran Islam damai melalui kesenian itu semisalnya, akan tetapi setelah sesuatu kerajaan Islam mengalahkan kerajaan lain, maka di daerah tersebut terjadi proses Islamisasi sehingga terkesan disebarluaskan melalui peperangan. Contohnya terjadi di Pulau Sumatera, beberapa daerah di Jawa, dan juga Ternate. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.